Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga anak-anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tema 8 yaitu tentang lingkungan sahabat kita dan subtemanya yaitu subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Baiklah, pertama-tama kita akan belajar mengenai sikap terhadap keunikan adat istiadat di daerah yang ada di Indonesia. Nah, ada lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Nah, 300 lebih suku bangsa ini memiliki adat dan istiadatnya masing-masing. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah suatu aturan atau budaya yang memang sudah ada dan melekat pada diri masyarakat sejak lama atau turun-temurun. Nah, biasanya ada sanksi sosial bagi mereka yang tidak dapat atau tidak bisa menjalankan adat istiadat dengan baik. Contoh adat istiadat tersebut misalnya upacara pernikahan, upacara 7 bulanan, upacara kematian, upacara sebelum masa panen atau sesudah masa panen. Adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang sehingga dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakatnya. Untuk itu, kita harus menghormati dan menghargai setiap adat istiadat dimanapun dan kapanpun kita berada. Cara untuk menghargai adat istiadat di setiap daerah, yang pertama yaitu jika kita mau mengunjungi suatu daerah, hendaknya terlebih dahulu kita mencari tahu, memahami apa saja adat istiadat di daerah tersebut. Nah, selanjutnya, jika kita pergi ke suatu daerah, kita harus patuhi aturan adat istiadat di daerah tersebut. Nah, selanjutnya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mungkin dilarang di suatu tempat atau daerah tertentu karena mungkin saja itu menjadi suatu budaya atau adat mereka di sana. Selanjutnya, yaitu memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Memaknai keberagaman adat istiadat ini membantu kita membentuk nilai-nilai seperti nilai gotong royong, nilai kebersamaan, kejujuran, dan kesederhanaan. Nah, nilai-nilai luhur seperti inilah yang sekarang ini berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Kita harus melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia untuk menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nah, apa saja nih tujuan utama dari nilai-nilai luhur atau dari pelestarian adat istiadat ini? Yang pertama yaitu untuk melindungi dan membina adat istiadat atau sosial budaya di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu untuk menumbuhkan rasa toleransi, kebersamaan, dan gotong royong. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjaga, melestarikan lingkungan sekitar. Baiklah, Ibu akan melanjutkan membaca materi yang telah disampaikan oleh Ibu Betty Islami. 1. Upacara adat Grebek Besar merupakan tradisi di daerah Demak menyambut Hari Besar Agama Islam. 2. Upacara adat Ngamben merupakan upacara kematian yang dilaksanakan dengan ritual adat tertentu oleh masyarakat Bali. Kedua adat istiadat tersebut menunjukkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak hanya pada proses berjalannya upacara adat, namun juga sejak persiapan upacara yang melibatkan banyak orang untuk mempersiapkan acara adat tersebut.
Dengan mempelajari keberagaman adat istiadat di Indonesia, artinya kita telah ikut serta menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia. Sikap dalam upaya melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah di Indonesia. 1. Menggunakan pakaian adat saat acara tertentu. 2. Melakukan upacara adat sesuai dengan aturannya. 3. Membeli berbagai hasil kebudayaan daerah seperti kain, patun, dan lain-lain. 4. Mematuhi berbagai aturan adat di suatu daerah. Berikut adalah tujuan pelestarian budaya di Indonesia. 1. Memperkokoh jati diri individu dan masyarakat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan. 2. Meningkatkan kualitas keamanan nasional dan keutuhan NKRI. Apakah anak-anak semua paham? Oh, baiklah, paham. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti atas penjelasan dari Ibu Betty dan Ibu Yetri? Alhamdulillah, baiklah jika sudah mengerti. Berarti anak-anak Ibu sudah paham ya atas materi yang telah diberikan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas pekerjaan rumah ya. Nah, pekerjaan rumahnya buka buku di halaman 40. Di sana ada soal. Nah, itu tugas Ananda, kerjakan di rumah dan dikumpul untuk minggu depan ya. Jika anak-anak Ibu sudah mengerti, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.